Tutorial Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Topik 6 dari 25 topik. Geostrategi. Disediakan di channel Global Tutorial. Geostrategi didasarkan pada kondisi geografis suatu negara yang memengaruhi kehidupan masyarakat dan bagaimana strategi negara dalam menghadapi tantangan. Geostrategi merupakan kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan menggunakan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografis negara. Negara Indonesia terletak pada posisi silang di antara dua benua Asia dan Australia dan dua samudra, Hindia dan Pasifik. Indonesia berada pada posisi strategis karena letaknya merupakan jalur perdagangan. Dasar ideologi penyusunan geostrategi Indonesia adalah Pancasila. Dalam hal ini, geostrategi Indonesia merupakan pelaksanaan geopolitik untuk mencapai tujuan sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Geostrategi dikembangkan dengan berlandaskan Pancasila sehingga tidak mengandung unsur ekspansionisme, perluasan kekuasaan negara, dan kekerasan. Landasan geostrategi dan geopolitik tak hanya posisi silang negara Indonesia, tetapi juga aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain. 1. Demografi, kondisi kepadatan penduduk Indonesia yang cenderung terkonsentrasi di Jawa, sedangkan penduduk yang sedikit terdapat di Indonesia bagian timur. 2. Ideologi, bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang mengakomodir keberagaman, cenderung moderat, bukan ekstrim liberalisme maupun komunisme. 3. Politik, sistem politik Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang berbasis kekeluargaan dan gotong royong, bukan demokrasi liberal ala barat yang berbasis kompetisi. 4. Ekonomi, perekonomian Indonesia disusun berdasarkan usaha bersama dalam sistem koperasi untuk menghadang eksploitasi kapitalisme liberal. 5. Sosial, masyarakat Indonesia mengedepankan kepentingan sosial dan bangsa dibanding kepentingan individu dan kelompok. 6. Budaya, Indonesia memiliki budaya ketimuran yang memegang kuat unsur etika dan moral. 7. Pertahanan dan keamanan, Hankam. Sistem Hankam Indonesia berdasarkan pada geografis wilayah maritim. Dalam posisi silang geografis, negara Indonesia menjadi lain lintas kekuatan dari luar dan pengaruh dari luar yang mudah masuk. Negara harus ikut serta dalam mengatur lalu lintas kekuatan tersebut. Kondisi ini menuntut Indonesia untuk mampu menciptakan kekuatan sentrifugal, yakni kekuatan fisik dan mental yang mampu mengubah kekuatan dari luar menjadi kekuatan nasional serta tidak bersifat ekspansif. Aspek alamiah terdiri dari posisi dan lokasi geografi negara, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Indonesia merupakan negara kepulauan dalam arti bentuk geografis yang terbatas pada ranah hukum internasional. Kedalam, kesatuan wilayah laut dengan pulau-pulau di dalamnya. Keluar merupakan keterhubungan dengan lingkungan internasional yang bersifat kawasan maupun global. Keadaan dan kekayaan alam. Sumber daya alam suatu negara berkaitan erat dengan sumber daya manusia. Pemanfaatan sumber daya alam akan berkembang, sumber daya manusia penduduknya turut berkembang. Kekayaan alam suatu negara mencakup potensi alam bumi, laut, dan udara yang berada di wilayah kekuasaan negara. Kekayaan alam terdiri dari kekayaan flora dan fauna yang bisa diperbarui serta kekayaan mineral yang tidak dapat diperbarui. Dalam hal kepentingan nasional, kekayaan alam harus bisa diolah dan dimanfaatkan oleh kemampuan bangsa sendiri, baik dari modal dalam negeri yang dominan maupun tenaga kerja ahli. Dengan begitu, keuntungan lebih besar akan bisa didapatkan oleh ekonomi dalam negeri. Masalah yang biasa muncul dalam geostrategi terkait kondisi alam, yakni ketergantungan pengolahan sumber daya alam antar negara serta distribusi yang tidak merata. Sedangkan di sisi sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam memerlukan ilmu dan teknologi, kesadaran membangun dan kebijaksanaan yang rasional perihal kependudukan dan lingkungan hidup. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilaksanakan berdasarkan 3 asas, yakni 1. Asas maksimal, sumber daya alam harus dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk pembangunan yang merata dan menjaga keseimbangan antar daerah. 2. Asas lestari, kebijaksanaan pengolahan sumber daya alam harus ramah lingkungan agar tidak merugikan generasi mendatang dan dapat dimanfaatkan selama mungkin. 3. Asas daya saing, sumber daya alam harus dimanfaatkan sebagai cara untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat serta mengurangi ketergantungan dengan negara lain. Berdasarkan asas-asas tersebut, maka setiap bangsa harus menyusun pola pengelolaan sumber daya alam, mengembangkan ilmu dan teknologi pemanfaatan sumber daya alam, membina kesadaran kepentingan nasional terkait pemanfaatan sumber daya alam, menyusun program pembangunan yang selaras, seimbang dan berkelanjutan.
mengadakan modal yang cukup untuk pengelolaan sumber daya alam, serta menciptakan daya beli yang cukup. Dalam konteks Indonesia, sumber daya alam Indonesia sangat berlimpah baik dari flora, fauna maupun mineral. Namun Indonesia masih kurang modal dalam negeri serta kurang keterampilan sehingga kurang maksimal dalam sumber daya alam. Hal ini membuat Indonesia membutuhkan bantuan luar negeri. Meskipun begitu, pemerintah turut membuat peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan-kepentingan nasional. Di sisi sumber daya manusia, Indonesia memiliki potensi kemampuan penduduk yang besar, yakni jumlah penduduk, komposisi penduduk, serta distribusi penduduk. Jumlah penduduk merupakan keseluruhan jumlah manusia yang mendiami suatu wilayah yang biasanya diketahui melalui sensus penduduk secara berkala. Komposisi penduduk merupakan susunan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, seperti usia, jenis kelamin, mata pencaharian, atau pendidikan. Sedangkan distribusi penduduk adalah penyebaran penduduk di daerah-daerah dalam suatu wilayah negara. Pertumbuhan penduduk di satu sisi menambah angkatan kerja atau tenaga kerja, yang jika diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja bisa jadi peningkatan kapasitas produksi. Di sisi lain, jika pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan peningkatan kualitas atau keterampilan serta kurang tersedianya lapangan kerja, maka akan timbul pengangguran, masalah-masalah sosial, serta perlambatan ekonomi. Dalam soal komposisi penduduk, faktor yang memengaruhi, yakni faktor kelahiran yang menumbuhkan penduduk golongan muda. Dalam hal ini, penduduk usia muda akan bisa dimanfaatkan dengan penambahan fasilitas pendidikan dan penyediaan lapangan kerja. Sedangkan distribusi penduduk adalah soal bagaimana mendistribusikan kesejahteraan yang merata sekaligus memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan. Orang biasanya ingin bertempat tinggal di daerah ekonomi strategis. Akibatnya terjadi konsentrasi penduduk di kota-kota besar. Untuk mengatasi PCR soalan distribusi, pemerintah melakukan berbagai cara antara lain melalui program transmigrasi, pusat-pusat pengembangan, dan pusat-pusat industri. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara peningkatan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan penyebaran penduduk yang merata. Geostrategi, ideologi, dan politik. Ideologi dan politik penting perannya dalam geostrategi. Ideologi bersifat asasi, sedangkan politik merupakan kebijakan dalam pelaksanaan ideologi dalam suatu waktu dan tempat. Dalam hal ini, politik negara Indonesia berdasar pada Pancasila dengan karakter kebersamaan dan kekeluargaan. Aspek ideologi dalam geostrategi ditujukan untuk mengatasi berbagai pengaruh dan paham negatif dari luar maupun dalam. Pancasila menjadi ideologi nasional yang turut mendasari kondisi mental masyarakat Indonesia serta menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila mempunyai kemampuan dalam menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional, serta bisa menangkal ideologi dan nilai-nilai dari luar yang buruk yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Penerapan ideologi Pancasila akan menentukan arah politik negara Indonesia serta tujuan bernegara yang diwujudkan dalam konstitusi dan peraturan-peraturan di bawahnya. Geostrategi ideologi terwujud dalam kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Sedangkan aspek politik dalam geostrategi ditentukan oleh kemampuan sistem politik dalam menghadapi tantangan dan ancaman kehidupan masyarakat. Kehidupan politik bangsa Indonesia menganut paham demokrasi dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang memiliki kemampuan untuk memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Stabilitas politik merupakan geostrategi politik dalam negeri yang memperhatikan keseimbangan antara partisipasi masyarakat dan inisiatif pemerintah. Perwujudan strategi politik dalam negeri, yakni 1. Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. 2. Mekanisme politik demokrasi yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat yang beretika dan berdasar pada nilai-nilai dasar Pancasila. 3. Kepemimpinan nasional yang mampu mengakomodasi beragam aspirasi yang hidup di masyarakat dengan tetap berada dalam lingkup pandangan hidup Pancasila dan UUD 1945. 4. Adanya komunikasi timbal balik yang dinamis dan produktif antara masyarakat dan pemerintah, serta antar kelompok dan golongan masyarakat demi mencapai tujuan nasional. Dalam hal geostrategi politik luar negeri, negara Indonesia menganut politik bebas aktif yang dilaksanakan berdasarkan 1. Kepentingan nasional dan kepentingan pembangunan. 2. Menentang segala bentuk imperialisme dan kolonialisme. 3. Turut berusaha mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 4. Meningkatkan citra positif Indonesia di kancah internasional dan memapankan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.
5. Membina persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan antar negara. Demikianlah materi topik ke-6 tutorial pendidikan kewarganegaraan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.